Assalamualaikum, sahabat-sahabat Yeti, dimanapun juga kalian berada. Salam pagi, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam berkah berlimpah untuk kita semua. Semoga hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Teman-teman, hari ini saya akan melanjutkan video saya yang sudah pernah saya tayang sebelumnya. Waktu itu saya membuat video pindah tanam dari tanaman-tanaman yang ada di depan saya ini, yang seminggu yang lalu masih kecil-kecil gitu. Nah, itu ada videonya sebelumnya. Dan saat itu saya mengatakan bahwa karena masih terlalu kecil, jadi belum diberikan nutrisi. Nah, teman-teman, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana tanaman-tanaman ini akan kita beri asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan umur dan jenis dari tanamannya. Tanaman-tanaman yang ada di sini ini adalah dari jenis sawi dan selada. Ini campur ya. Saya belum pisahkan mana yang sawi, mana yang selada. Tetapi itu tidak masalah ketika masih sebesar ini ya, karena kebutuhan nutrisinya akan berbeda ketika sudah agak remaja gitu ya. Kalau ini masih termasuk anak-anak gitu. Nah, teman-teman, hari ini saya akan memberikan mereka nutrisi yang nilainya itu 800 ppm. ppm itu adalah satuan dari massa nutrisi yang bisa diberikan asupan kepada para tanaman ini. Untuk tanaman selada, kebutuhannya sampai dengan panen nanti, itu kebutuhan nutrisinya adalah 800 ppm. Tetapi sawi membutuhkan ppm yang lebih tinggi, yaitu sampai dengan 1000 ppm. Nah, tapi dalam masa yang masih remaja ini, saya akan memberikan nilai nutrisi yang sama, yaitu 800. Nah, teman-teman, apa yang perlu kita siapkan sebelum memberikan nutrisi kepada tanaman-tanaman ini ya? Yang pertama itu kita butuhkan larutan nutrisi. Para penanam hidroponik sering pasti cukup mengenal, ada nutrisi yang masuk dalam kelompok A, yaitu nutrisi yang sifatnya makro gitu. Nah, disebut AB mix karena ada nutrisi lain, biasanya kandungannya adalah nutrisi mikro, itu dikelompokkan dalam kelompok B. Jadi kalau kita ada orang mengatakan nutrisinya apa, AB mix gitu. Ini yang A, kemudian di mix dengan yang B. Keduanya yang botol saya pegang ini masih berupa pekatan, teman-teman sekalian. Jadi pemakaiannya kita harus larutkan di dalam larutan sampai dia mencapai nilai ppm yang saya sebutkan tadi. Kita akan aplikasikan hari ini pada tanaman ini ppm 800 ppm dulu. Nah, nilai dari ppm ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita meraciknya dalam jumlah sedikit, kita sudah bisa punya komposisi berapa miligram dari pekatan ini dan berapa miligram air bakunya. Jadi yang ada di bak-bak ini, saya sudah masing-masing memberikan air baku dengan ppm 0 gitu ya. Nah, karena saya membuatnya ini cukup banyak ya, ada di sini yang paling kanan ini ini apa? Ini saya bawa ke sini. Nah, ini itu bak yang pertama, kemudian
bak yang kedua ini, kemudian ini bak yang ketiga, kemudian ada bak yang kita agak kesini sedikit ya. Ini ada bak yang keempat dan ada bak yang kelima. Teman-teman, saya nanti akan memberikan contoh untuk satu bak saja, karena supaya kita tidak terlalu lama membahasnya di video. Nah, karena kebutuhannya agak cukup banyak, jadi saya mengaduknya atau mencampurnya akan saya ukur dengan satu alat untuk mengukur ppm. Ini salah satu merek alat untuk mengukur ppm ya. Seperti ini ada indikator penunjuk nilai ppm-nya. Nanti kemudian kalau kita buka di ujungnya ini adalah sensornya untuk dicelupkan ke dalam air yang sudah kita aduk dengan pekatan A dan pekatan B. Nah, teman-teman, dalam bertanam hidroponik itu setidaknya ada 3 hal penting yang akan mensukseskan hasil tanaman kita. Yang pertama itu adalah asupan nutrisi, yang tadi saya sudah katakan diukur dengan satuan ppm. Teman-teman sekalian bisa baca di tulisan-tulisan para pakar hidroponik ya, berapa kebutuhan ppm untuk tiap-tiap jenis tanaman. Yang saya sebutkan tadi adalah antara 800 sampai 1000 itu untuk jenis tanaman daun gitu. Nah, nutrisi AB mix sendiri itu bermacam-macam, teman-teman. Ada untuk sayur daun, makanya di sini saya punya saya beri label ini seperti ini ya. Sayur itu adalah sayur daun. Sawi, selada, bayam itu sayur daun. Nanti ada lagi jenis yang sayur buah. Sayur buah itu seperti jagung, kemudian wortel, brokoli dan teman-temannya itu nutrisinya jenisnya adalah sayur buah gitu ya. Nah, kemudian hal kedua yang cukup penting kita perhatikan adalah pH dari si tanaman ini, pH nutrisi dari tanaman itu. Dan itu diukur dengan ini ada alat, tapi ini tidak harus ya, teman-teman. Kalau karena saya sudah punya, saya akan gunakan namanya pH meter ya. pH meter ini akan memberikan indikasi berapa pH yang sudah ada dalam larutan nutrisi ini. Nah, tanaman-tanaman ini teman-teman memerlukan pH yang netral atau balance. Nah, pH netral itu untuk tanaman dan untuk kita ya sebagai manusia itu berkisar antara 5,5 sampai 6 atau 6 lebih sedikit lah. Itu adalah pH yang normal dan sehat untuk kita semua dan untuk semean-semean ini ya, untuk bocil-bocil kita ini. Kemudian tentu saja kita perlu ini ya untuk ngaduk-ngaduk. Kemudian saya juga punya gelas ukur kecil gitu. Kalau tidak punya gelas ukur kecil ini, teman-teman bisa membeli seperti jarum suntik gitu ya, tetapi yang khusus untuk hidroponik ya. Jadi itu bentuknya seperti jarum suntik tapi besar gitu ya. Nah, baik, saya akan ini aplikasikan dulu ini di salah satu bak yang sudah saya siapkan. Kita letakkan sini. Nah, dengan memakai ukuran ppm, maka ini saya taruh dulu di sebelah sini ya, saudara-saudara. Oke. Bentar, takut jatuh saya. Nah, ini saya taruh di sini dulu. Nah, biasanya karena baknya juga berbeda-beda,
dan saya sudah punya sedikit pengalaman dari campuran-campuran yang sebelumnya saya tanam, maka saya kemudian menggunakan gelas ukuran ini. Di sini pada posisi ini itu menunjukkan angka 50 mili ya. Jadi saya biasanya menakar ini dulu, 2 takaran untuk 1 bak ini. Nanti kita ukur. Kalau dia masih kurang, maka kita akan tambahkan lagi. Lebih baik kita menambahkan daripada ketinggian. Nah, bagaimana kalau ppm-nya ketinggian, kawan-kawan? Ya, kita tambahkan air bakunya. Nanti otomatis akan turun ppm-nya ya. Ini 1. Dua ya. Nah, kita akan ambil yang larutan yang pekatan yang B ya. Ini pekatan yang B. Jumlah pekatan yang dicampurkan antara A dan B itu jumlahnya harus sama. Jadi kalau tadi saya memasukkan 2 takaran 50 mili, maka ini juga saya akan masukkan 2 takaran ya, Bapak Ibu. Nah, 2 takaran. Setelah pekatan A 2 takaran dan pekatan B 2 takaran dalam 1 bak ini kita aduk dan kita akan coba ukur berapa ppm yang bisa dapat dalam larutan ini ya. Oke. Ini posisinya kita inikan dulu. Posisinya kita nyalakan dulu. Di sini menunjukkan angka 0 ya, teman-teman. Nah, kemudian kita celupkan di sini. Nah, coba saya intip ya. Nah, di sini ini menunjukkan angka masih kurang pekat ya. Coba kita celupkan lagi nih. Sekitar maaf ini karena agak gelap nih ya. Jadi campuran ini tadi sudah menunjukkan angka 800 ya. Jadi saya rasa ini cukup gitu. Jadi begitu teman-teman untuk melihat kecukupan dari nutrisinya. Nah, jangan lupa alatnya kalau habis dipakai ini dikibas-kibaskan gini untuk membuang sisa air yang menempel ya. Alat ini akan mati dengan otomatis, kalau tidak dimatikan maka akan mati sendiri. Tapi ada baiknya juga kalau kita nggak lupa kita matikan ya. Nah, kemudian kedua yang perlu kita ukur tadi yang saya katakan adalah ini ya, pH itu ya. Jadi ini pH meternya kita nyalakan dulu, ini off on-nya. Nah, teman-teman semua perlu punya pengetahuan untuk mengaplikasikan alat ini. Kalau kita baru beli dari toko, maka alat ini perlu dikalibrasi. Nah, nanti tata cara kalibrasinya seperti apa itu ada panduannya di dalam alat ini ya, di dalam brosurnya alat ini. Jadi ada larutan yang dilarutkan dengan pH 6,8, ada yang pH 4 dan ada pH yang 9,2 ya kira-kira. Nah, alat ini harus dikalibrasi untuk dimasukkan satu persatu ke 3
larutan tersebut. Masing-masing harus menunjukkan nilai yang sama dengan bentuknya serbuk ya, dengan indikator di dalam bungkus serbuk untuk kalibrasinya tersebut ya. Nah, ini saya sudah kalibrasi dan sehingga ketika saya nyalakan di sini dia menunjukkan angka 7,26 gitu ya. Nah, sekarang saya masukkan ke sini. Nah, di sini menunjukkan angka, saya nggak bisa angkat ya, ini teman-teman, karena kalau diangkat dia mati gitu. Jadi di sini angkanya adalah 6,5 ya. Nah, oh ternyata masih bisa ini dilihat. Angkanya kelihatannya di kamera jadi terbalik ya. 6,5. Nah, 6,5 masih berada dalam toleransi yang cukup bagi pH tanaman ini gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kalau pH-nya ketinggian gimana gitu. Karena pH yang ketinggian, misalnya dia di atas 7 ya, di atas 7 itu asam ya, larutan itu asam, sehingga tidak tidak sehat untuk si tanaman ini gitu. Nah, ada kalau pH yang ketinggian itu tidak bisa menambahkan air baku untuk menurunkan pH-nya tadi. Yang bisa dilakukan adalah ada ini ya, ada serbuk yang disebutnya pH up dan pH down. Jadi kalau ketinggian kita mencampurkan sejumput sedikit, saya mungkin bisa spill ini ya, kemudian diaduk dan itu bisa ini ya, menurunkan pH yang tinggi kalau kita menggunakan pH down ya. Sebentar, saya lagi cari nih. Anu saya di mana? Bentar. Oke. Oh ya, maaf ya, ini contohnya ada di dalam box yang saya pakai untuk ganjel ini handphone ini. Jadi ada dua jenis adjustment serbuk pH, yaitu pH up dan pH down. Kalau pH-nya terlalu rendah, itu artinya di bawah 5 ya, misalnya nanti Bapak Ibu sekalian tuh mengukur kemudian ketemunya 4,5, nah itu terlalu rendah. Jadi yang perlu ditambahkan serbuk pH up, meningkatkan pH gitu. Jadi setelah didapatkan angka pH yang balance yang tadi saya bilang antara 5,5 sampai dengan 6 atau 6,5, ya udah itu di stop gitu. Nah, pada cuaca seperti ini, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan pH yang ini ya, seperti yang saya ukur tadi ya, 6,5 itu cukup bagus gitu. Tetapi nanti kalau masuk ke musim kemarau, biasanya pH-nya itu tinggi-tinggi gitu ya. Karena nutrisi ini terpapar oleh matahari dan itu menyebabkan pH-nya biasanya cepat naik gitu. Nah, kalau dalam kondisi panas gitu, ini kan ini ya, saya berada di teras, mataharinya nggak kelihatan karena sedang hujan gitu. Tapi kalau mataharinya sedang terik gitu ya, mulai jam 9 sampai jam 2 sore gitu, air nutrisi itu biasanya menjadi hangat gitu.
menjadi hangat, dan biasanya hangat itu menyebabkan pH kita rusak ya. Rusak artinya ketinggian gitu. Nah, untuk itu saya menyarankan masukkan saja es batu ya, tapi es batu yang dimasukkan ke dalam botol ya, bikin es batu atau ke apa, cup air itu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya biasanya di freezer punya persediaan es batu yang saya buat dari minuman ini. Udah tinggal taruh aja di freezer. Saya lihat kalau sedang suhunya naik, pH-nya naik, maka saya ceburin aja nih 1 atau 2 botol di dalam satu bak ini gitu. Teman-teman, terima kasih sekali atas sharing kita hari ini. Nah, saya akan nanti review lagi beberapa hari kemudian kondisi uh, dari momongan-momongan kita ini ya. Nah, uh, nih ya, saya mungkin perlu ini, saya agak sulit memfokuskan ke tanamannya saja teman-teman, karena saya lagi pakai ini ya, pakai alat gimbal stabilizer yang bisa mengidentifikasi gerakan kita. Jadi dia kalau lagi kita nggak perlu wajah kita, ini malah repot gitu. Nah, jadi teman-teman, saya kira begitu sharing kita hari ini. Next di beberapa hari lagi, insya Allah saya bisa sharing lagi bagaimana kita lebih mengoptimalkan dari kerja nutrisi ini dengan memberikan sirkulasi udara di dalam ini ya, di dalam tiap-tiap bak itu. Itu akan saya sharing kemudian. Semoga kita berjumpa lagi dalam keadaan kita semua sehat, bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.